kali ini kita berjumpa kembali di Pranata Budaya. Pranata Budaya kali ini kita akan mengapresiasi pameran tunggal etnofotografi yang bertema Siklus Hidup Wong Tengger, karya dari Bambang Awe. Mari kita sama-sama saksikan karya beliau berikut ini. Sistem kepercayaan yang merupakan endapan dari lapisan peradaban tua ini adalah apa yang oleh Paul Steins, seorang antropolog yang lama mendalami Jawa, sebagai ancestor worship. Sebuah sistem kepercayaan yang hampir merata dipraktekkan di Asia Tenggara dan Asia Timur sebelum lahirnya agama-agama resmi. Pameran tunggal yang diberi nama fotografernya sendiri sebagai etnofotografi Siklus Hidup Wong Tengger ini memperlihatkan secara visual berbagai ekspresi dari endapan peradaban tua yang masih bertahan itu. Sebuah peradaban yang intinya adalah penghormatan terhadap leluhur yang telah memberi karunia dan makna tentang asal dan tujuan dari kehidupan sangkan paraning dumadi. Dalam pameran tunggal saya, etnofotografi ini, saya mengambil tema siklus hidup Wong Tengger. Kenapa saya memilih Wong Tengger? Karena dalam pengamatan saya yang cukup panjang bahwa Wong Tengger ini memiliki kekhasan yang tidak ada di daerah lain. Dan kebetulan juga bahwa Wong Tengger ini mengumpul dalam satu kawasan yang bernama Tengger juga, di mana di dalamnya adalah Gunung Bromo. Itu yang saya pahami. Karena di dalam Wong Tengger ini banyak sekali kalau kita mau mengupas lebih detail, misalnya tentang dugaan saya tentang ras mereka, sehingga terbentuk suku Tengger dari mana begitu. Berkembangnya pendapat yang mengatakan sistem kepercayaan itu sebagai syncretic religion, sebuah agama kodo-kodo, karena menurut mereka dalam sistem kepercayaan itu ada unsur-unsur dari berbagai agama yang masuk bersama gelombang peradaban yang telah melanda komunitas itu: Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Pengamatan saya sendiri menunjukkan bahwa pendapat yang seperti itu terlalu menyederhanakan kenyataan yang sesungguhnya kompleks. Menurut hemat saya, pendapat semacam itu hanya mencari mudahnya saja untuk mendeskripsikan sebuah kenyataan yang sejatinya tidak sederhana. Ras-ras mereka yang saya tampilkan dalam foto itu tampak sekali wajah-wajah mereka dengan beragam ras. Misalnya ada ras Mongol, ada ras Keling, ada ras Jawa, ada ras Cina. Nah, memang tesis saya seperti ini perlu dilanjutkan oleh para pakar sosiologi, antropologi, atau apalah, mungkin anatominya dibedah dan sebagainya. Tapi itulah yang menurut saya justru harus menjadi kajian penting dalam pengetahuan. Kemudian kalau mau muncul dalam fotografi, ya kurang lebihnya menjadi etnofotografi atau apalah nantinya. Jadi tidak semata-mata mengambil tema yang begitu saja, tapi ada pertimbangan-pertimbangannya yang cukup saya pentingkan gitu.
menyederhanakan dan cari mudahnya, penilaian itu juga didasarkan oleh sebuah prasangka dari mereka yang merasa berasal dari masyarakat yang lebih beradab, modern, urban, dan maju. Prasangka itulah yang kemudian melahirkan apa yang dalam sosiologi disebut sebagai stereotyping, menggeneralisasi seolah semua seragam, tertinggal dan menolak kemajuan. Mereka lupa bahwa setiap komunitas memiliki sejarah panjangnya sendiri-sendiri, dan dalam setiap komunitas selalu ada perbedaan satu dengan lainnya. Mereka memperlakukan sesama manusia sebagai manusia. Ini tentu cerminan dari apa yang melandasi jiwa mereka, ritual agama mereka, adat budaya mereka. Ini yang terjadi. Sebagai subjek, setiap foto yang menampilkan wajah-wajah menggambarkan siklus kehidupan sehari-hari Wong Tengger itu seperti berbicara dengan kita yang berdiri di depannya dan melihatnya. Pameran tunggal yang diberi nama fotografernya sendiri sebagai etnofotografi siklus hidup Wong Tengger ini memperlihatkan secara visual berbagai ekspresi dari endapan peradaban tua yang masih bertahan itu. Sebuah peradaban yang intinya adalah penghormatan terhadap leluhur yang telah memberi karunia dan makna tentang asal dan tujuan dari kehidupan sangkan paraning dumadi. Dalam pameran tunggal saya, etnofotografi ini, saya mengambil tema siklus hidup Wong Tengger. Kenapa saya memilih Wong Tengger? Karena dalam pengamatan saya yang cukup panjang bahwa Wong Tengger ini memiliki kekhasan yang tidak ada di daerah lain. Dan kebetulan juga bahwa Wong Tengger ini mengumpul dalam satu kawasan yang bernama Tengger juga, di mana di dalamnya adalah Gunung Bromo. Itu yang saya pahami. Karena di dalam Wong Tengger ini banyak sekali kalau kita mau mengupas. Foto-foto yang dipamerkan ini oleh fotografernya Bambang Awe disebut sebagai etnofotografi. Ini saya kira sebutan yang tepat karena foto-foto ini merupakan visualisasi etnografi dari sebuah komunitas yang terbukti mampu mempertahankan peradaban tuanya di tengah gempuran berbagai hal yang datang dari luar seperti agama resmi, ekonomi uang, teknologi komunikasi, dan berbagai program pemerintah atau LSM yang seringkali bersifat instan karena merupakan bagian dari sebuah proyek. Yang dipentingkan adalah pertama ingin menggugah semangat para fotografer di Malang khususnya dan dunia fotografi di Indonesia
untuk mengembangkan lebih jauh lagi. Jadi foto tidak sebagai foto salon dan foto news, tapi foto dikembangkan, dikaitkan dengan bidang-bidang ilmu pengetahuan yang lain. Itu yang saya maksud. Sang fotografer memilih untuk menggunakan medium hitam putih dan membiarkan foto-foto itu tanpa diberi judul. Artinya, foto-foto itu oleh fotografernya dibiarkan sebagai subjek bukan objek, yang harus diberi judul sebagai tafsir dari fotografernya. Saya ingin menyampaikan bahwa etnis Tengger ini atau Wong Tengger ini memiliki karakter, memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Kalau siapapun ke sana, mereka akan menemukan keramah tamahan mereka. Kemudian dalam irama budaya mereka itu tidak mengenal perbedaan. Nah, itu ditunjukkan dalam struktur bahasa mereka yang tidak mengenal bahasa tinggi, bahasa menengah, dan bahasa bawah, tapi mereka sudah setara. Ini menunjukkan satu hal yang menarik karena bahasa itu adalah logika, maka kita bisa menerimanya bahwa mereka memperlakukan sesama manusia sebagai manusia. Ini tentu cerminan dari apa yang melandasi jiwa mereka, ritual agama mereka, adat budaya mereka. Ini yang terjadi. Sebagai subjek, setiap foto yang menampilkan wajah-wajah menggambarkan siklus kehidupan sehari-hari Wong Tengger itu seperti berbicara dengan kita yang berdiri di depannya dan melihatnya. Pilihan foto yang ditampilkan menggambarkan betapa kaya dan beragamnya wajah-wajah Wong Tengger. Kita bisa melihat momen-momen keseharian yang terintegrasi dalam ritual adat, tradisi maupun kesederhanaan dalam menyerap apa yang datang dari luar. Sebagai penonton, kita pun adalah subjek yang bebas dan memiliki latar belakang kita masing-masing, dan seperti mengajak berbicara dengan orang-orang Tengger itu. Ini boleh dikata 5 tahun yang berbeda-beda. Jadi ada 5 tahun. Ada kadang-kadang berangkat ke sana kayak 2 minggu yang lalu saya menghadiri pernikahan malam hari di Ngadas. Itu nggak motret, ya cuman bertamu aja. Kadang-kadang ketika saya kepingin motret event apa begitu, ternyata nggak ada di sana. Atau ketika saya kepingin motret keseharian mereka seperti apa, saya tidak menemukan misalnya tentang lighting yang menarik. Tetap aspek fotografi saya perhitungkan. Jadi saya kadang tidak menemukan, sehingga saya harus beberapa kali pulang balik. Itu yang jadi tidak satu hari tuntas begitu, tidak. Apa yang diharapkan dari sebuah dialog? Salah satunya adalah saling pengertian yang didasari oleh rasa saling menghargai, menghindari prasangka, dan stereotyping yang seringkali menimbulkan sikap memandang rendah kepada mereka yang dinilai terbelakang dan tertinggal.
Jadi tidak semata-mata mengambil tema yang begitu saja, tapi ada pertimbangan-pertimbangannya yang cukup saya pentingkan gitu. Selain menyederhanakan dan cari mudahnya, penilaian itu juga didasarkan oleh sebuah prasangka dari mereka yang merasa berasal dari masyarakat yang lebih beradab, modern, urban, dan maju. Prasangka itulah yang kemudian melahirkan apa yang dalam sosiologi disebut sebagai stereotyping, menggeneralisasi seolah semua seragam, tertinggal dan menolak kemajuan. Mereka lupa bahwa setiap komunitas memiliki sejarah panjangnya sendiri-sendiri, dan dalam setiap komunitas selalu ada perbedaan satu dengan lainnya. Siapapun ke sana, mereka akan menemukan keramah tamahan mereka. Kemudian dalam budaya, irama budaya mereka itu tidak mengenal perbedaan. Nah, itu ditunjukkan dalam struktur bahasa mereka yang tidak mengenal bahasa tinggi, bahasa menengah, dan bahasa bawah, tapi mereka sudah setara. Ini menunjukkan satu hal yang menarik karena bahasa itu adalah logika, maka kita bisa menerimanya bahwa mereka memperlakukan sesama manusia sebagai manusia. Ini tentu cerminan dari apa yang melandasi jiwa mereka, ritual agama mereka, adat budaya mereka. Ini yang terjadi. Sebagai subjek, setiap foto yang menampilkan wajah-wajah menggambarkan siklus kehidupan sehari-hari Wong Tengger itu seperti berbicara dengan kita yang berdiri di depannya dan melihatnya. Pilihan foto yang ditampilkan menggambarkan betapa kaya dan beragamnya wajah-wajah Wong Tengger. Kita bisa melihat momen-momen keseharian yang terintegrasi dalam ritual adat, tradisi maupun kesederhanaan dalam menyerap apa yang datang dari luar. Sebagai penonton, kita pun adalah subjek yang bebas dan memiliki latar belakang kita masing-masing, dan seperti mengajak berbicara dengan orang-orang Tengger itu. Dalam pameran tunggal foto etnofotografi karya Bambang Awe ini yang kemudian terjadi adalah sebuah dialog antar subjek. Wong Tengger dengan kita dan kita dengan Wong Tengger.
Saya sebetulnya cukup lama di pulang balik Bromo itu, jadi kurang lebih 15 tahun begitu. Kemudian yang intens adalah 2 tahun ketika kemarin pandemi, masa pandemi. Karena pandemi saya juga tidak banyak punya kegiatan. Saya sebagai seniman tidak punya banyak kegiatan, sehingga saya sering meneliti di sana seperti apa. Kemudian ketika muncul Dr. Riwanto, ketika saya mengutarakan maksud saya terhadap penelitian itu, beliau sangat mendukung. Jadi Pak Dokter kemudian bersedia menjadi kurator saya, karena kebetulan beliau adalah Dr. Riwanto peneliti LIPI dari LIPI juga, sehingga saya merasa nyaman dikawal beliau begitu. Ini boleh dikata 5 tahun yang berbeda-beda. Jadi ada 5 tahun. Ada kadang-kadang berangkat ke sana, kayak 2 minggu yang lalu saya menghadiri pernikahan malam hari di Ngadas. Itu nggak motret, ya cuman bertamu aja. Kadang-kadang ketika saya kepingin motret event apa begitu, ternyata nggak ada di sana. Atau ketika saya kepingin motret keseharian mereka seperti apa, saya tidak menemukan misalnya tentang lighting yang menarik. Tetap aspek fotografi saya perhitungkan. Jadi saya kadang tidak menemukan, sehingga saya harus beberapa kali pulang balik. Itu yang jadi tidak satu hari tuntas begitu, tidak. Apa yang diharapkan dari sebuah dialog? Salah satunya adalah saling pengertian yang didasari oleh rasa saling menghargai, menghindari prasangka dan stereotyping yang seringkali menimbulkan sikap memandang rendah kepada mereka yang dinilai terbelakang dan tertinggal. Biasa sekali pameran tunggal etnofotografi siklus hidup Wong Tengger karya Bambang Awe. Demikian Perantau Budaya hari ini, saksikan Perantau Budaya episode berikutnya. Dialog sesama subjek menghasilkan saling pengertian, dan dari sana akan lahir rencana-rencana kerjasama, kolaborasi membangun masa depan bersama yang lebih baik, mulia, dan bermartabat. Semoga.